saya di sini cuma mau bertanya sama host saja. Tujuan tujuan utama perbincangan ini, uh, tujuan dasarnya apa ya? Saya mau tanya itu. Mencerdaskan. Ya, lanjutlah Vini. Begini ya, Bunda. Tadi kan kita berdua kan lagi belajar ya. Belajar ceritanya nih. Kalau saya tahu, nggak, kalau saya tahu Jai. Jai itu bukan seorang apologet, ya, saya tahu. Cuman kalau ditanyakan sekarang udah ada judul nih. Tujuannya apa? Maka kita akan menjawab sesuai judul. Edukasi lintas iman dengan data. Itu tujuannya, Bang. Tujuannya kita pakai, nih judulnya udah ada nih, nggak repot-repot. Udah jelas Bang judul. Oke, maaf. Ya, makasih. Terus selanjutnya kan gini. Saya ini kan Islam. Nah, jadi bagi kita kan agama kita yang paling benar. Ya, kita tidak bisa pungkirin kan. Maaf, saya nggak sepakat. Saya tidak mau mengatakan agama saya paling benar. Kalau saya mengatakan agama saya paling benar, berarti ada agama benar lainnya. Saya nggak mau. Saya bilang agama saya benar. Nggak ada. Kalau saya bilang paling benar, berarti ada agama yang benar yang lain. Oke, maaf. Saya ralat. Agama kita yang benar kan, gitulah istilahnya. Yes. Nah, mungkin bagi saudara-saudara kita beragama lain juga beranggapan agamanya benar juga dong. Apa? Bagi saudara-saudara kita yang beragama lain beranggapan agamanya benar juga ya kan? Ya menurut mereka, apa peduli saya? Menurut mereka belum tentu benar, karena merasa benar belum tentu benar. Benar itu artinya adalah ketika statementnya disampaikan tak terbantahkan dan koheren dengan realitas. Mampu nggak mereka seperti Islam yang bisa membuktikan kebenaran Islam? Kalau mampu silakan naik ke atas. Itu gunanya kita ingin melihat bagaimana mereka mampu membuktikan agamanya benar. Kalau cuma bilang benar mah semua orang juga bisa bilang, Bang. Tapi merasa benar ya belum tentu benar. Itu perasaan mereka. Mereka merasa masuk surga, kan itu perasaan mereka. Emang betul mereka masuk surga? Ada buktinya? Gitu, Bang. Jadi kita di sini ajang statement, argumen yang dibuktikan dengan dalil. Dalil itu ada dua, metode apanya, jenisnya, dalil nakli dan dalil akli, tertulis dan juga dengan rasio. Gitu. Silakan, Bang. Jangan turunkan dulu. Saya justru ingin membuat paham orang Islam yang kadang nggak tahu tentang komal beginian ya. Jangan turunkan. Iya. Ya jadi maksud saya gini loh. Lebih paham. Ya, Jelo di mute dulu, noise banget. Bang Egrar, mending langsung to the point aja, Bang. Abang kesini naik mau ngapain? Biar enak, Bang. Jadi saya tuh nggak suka bertele-tele orangnya, Bang. Lagi puasa, Oke, Bang. Saya kalau lagi puasa, Bang, kalau bertele-tele nanti saya makan ginjal orang, Bang. Lanjut, Bang. Iya, ya udah. Jadi to the point Kalau saja. ngacak-ngacak sampah saya nanti, Bang. Nah, lanjut aja, Bang. To the point aja. Jadi kalau menurut saya kan perdebatan seperti ini kita tidak ada gunanya. Oke, sebentar. Menurut Abang, itu perasaan Abang. Menurut Abang belum tentu benar, karena Abang tidak tahu apa-apa. Menurut kami yang menonton, diskusi ini banyak mengembalikan orang ke fitrahnya menjadi Muslim. Ya, Jai ini gara-gara berdebat jadi Islam. Tadinya dia kafir. Kata Allah, orang kafir ada di neraka khalidina fiha. Jai melihat diskusi selamat dari api neraka. Menurut Abang nggak bermanfaat. Menurut Jai bermanfaat. Menurut Abang nggak ada guna. Menurut orang berguna. Jadi kami di sini bukan hidup untuk mengikuti kehendak Abang. Kami punya free will. Kami saya wanita merdeka, Ustadz Abu Hadid laki-laki dewasa yang merdeka, yang mana ketika melakukan tindak tanduk bahkan dilindungi oleh undang-undang pasal 28E nomor 2 dan 3, kebebasan berbicara, berpendapat di depan publik dan berkumpul untuk berdiskusi. Jadi apa yang kami lakukan itu adalah hak. Nah, sekarang saya tanya, apa alasan Abang mengatakan bahwa tidak ada guna? Dan apa hak Abang mengatakan tidak ada guna apa yang kami lakukan? Dijawab dua pertanyaan tersebut. Abang juga tadi bilang itu typing di bawah 16 komentar bilang kalau komal ini adalah komal pembodohan. Maksud Abang apa? Karena gini Bang, di Alkitab sudah jelas, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya apa? Agama Kristen itu agama syiar, Bang. Begitu juga dengan agama Islam yang hanya menyampaikan saya dan April di atas ini berdua, di atas nangkring dua, itu menemukan kebenaran karena dengan adanya komal-komal diskusi. Nah, poinnya apa Abang yang mau Abang tanyakan? Nah, poinnya apa? Silakan. Apa alasan Abang mengatakan komal ini nggak mengedukasi? Kalau maksudnya adalah komal ini menyakiti umat Kristen, ya wajar. Kenapa? Karena yang disampaikan kebenaran. Kebenaran yang tak terbantahkan, wajar mereka sakit hati. Orang doktrin selama ini mereka bilang Yesus Tuhan, ternyata kami bisa buktikan Yesus bukan Tuhan, ya wajar mereka sakit hati. Jangankan saya, Yesus dulu mengajarkan kebenaran pada saat itu orang banyak sakit hati. Nabi Muhammad waktu hadir ke Mekah banyak yang sakit hati penyembah berhala. Memang ketika kebenaran disampaikan, orang-orang tidak benar akan sakit hati karena kebenaran tidak mengenal perasaan. Kebenaran itu bicara tentang benar dan salah. Benar. Saya juga meyakini 100% itu Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa dan Muhammad adalah Rasul Allah.
Enggak, saya nggak peduli abang dulu, karena saya kan lagi nggak wawancara abang. Saya lagi bertanya, alasan abang naik ke atas mengatakan Komal ini tidak bermanfaat dan pembodohan itu apa alasannya? Kalau abang bicara tanpa alasan, berarti abang yang melakukan pembodohan. Saya tidak mengatakan pembodohan. Anda jangan asal ngomong juga, nuduh-nuduh. Itu Jah gitu. yang bilang barusan, bukan nuduh. Jah yang bilang barusan itu. Saya kan nggak lihat typingnya. Emang typingan Anda tadi apa tadi di bawah? Sekarang gini Dibaca ya. lagi bang, baca typingan Anda loh, makanya saya naikkan Anda. Oh Komal iya, ini saya baca. orang-orang bodoh. Menurut Maksud abang saya, apa? Ini kalian semua itu jangan tersinggung. Iya, saya baca, dengar dulu. Jangan tersinggung. Menurut saya itu. Enggak lah, saya nggak tersinggung kok. saya nggak tersinggung sama Uni. Saya nanya, Ya. maksud abang apa? Kita nanya, maksudnya apa? Coba alasannya apa mengatakan? Coba. Sekarang gini kan, kita membahas dua kepercayaan yang berbeda. Terus masalahnya apa buat Anda? Lah, sekarang gini kan, masalahnya kan. Masalahnya apa buat Anda? Komentar-komentar orang kan jadi menimbulkan. Loh, Ini apa urusan orang-orang yang fasik? Apa urusan orang-orang yang ngamuk ketika disampaikan kebenaran dengan kami apa urusannya? Jadi karena memikirkan perasaan orang lain yang salah kaprah terkait bahasa yang diplesetkan, kami diam, nggak boleh menyampaikan informasi yang benar gitu. Oh jadi gini bang, supaya kita Indonesia ini tidak tahu bahwa kita telah bodoh, bahwa kita salah-salah. Jangan sampaikan kebenaran itu dia sakit hati. Oh jangan bilang sama koruptor itu dia koruptor ya, sakit hati dia nanti loh. Jangan katakan bahwa lagi bete itu adalah pencinta dubur. Kenapa? Sakit hati dia nanti. Jadi dia harus menjaga perasaan orang-orang kafir, orang-orang yang menghujat Allah, orang-orang yang menghina agama Islam, harus menjaga perasaan mereka gitu bang. Wah, Uni maaf, ini sudah saya nggak, biarkan udah lebih dari 2 nggak, biar nggak apa-apa. Sebentar, Jay, sabar aja kan, anakku, Ya, anak bunda, oke. anak bunda, sabar. Baik, Lanjut, maaf, saya baik. masih menunggu alasan. Saya masih menunggu alasan. Apa alasan Anda mengatakan Komal ini adalah orang-orang bodoh? Alasan ilmiah. Alasannya apa? Alasan ilmiahnya saya beranggapan dua atau lebih kepercayaan diperdebatkan dengan kaumnya masing-masing. Saya Bang, tidak berdebat. bodoh. Kita bagaimana Saya pun kena kita cara Saya Kena tidak bos, bodoh. tidak ada bakal Iya, DJ Hibon dia beli ya. Bang Egat, Anda tahu nggak arti dialog? Ya. Tahu arti dialog? Esensi dialog tahu? dialog itu tidak menimbulkan prahara gitu loh, Bu. Bang, prahara apa Saya yang kalau terjadi dialog di sini? itu, Bang, lah di saya bawah tanya kan dari saya tadi baca Anda juga tahu nggak dialog? banyak Bang, jangankan kaum dialog Bang, Anda duduk di makan luar. tidur juga nggak menimbulkan prahara. Bahkan Anda tidur aja bisa bikin prahara, merusak peradaban loh. Anda kalau tidur Nah, ya, saya Anda di sini loh, bukan mau saya di berdebat, sini loh. Saya di sini bukan loh, saya berdebat. justru ingin mendebat Anda karena menurut saya Anda sedang melakukan pembodohan dengan menghentikan orang lain menyampaikan ilmu pengetahuan. Anda melakukan pembodohan di sini. Anda adalah orang yang keberatan untuk mendengarkan ilmu pengetahuan tentang agama. Ini dulu sayang April ya. Jadi Anda adalah harus saya debat karena saya orang yang memerangi kebodohan. Saya diperintahkan, bahkan saya melakukan program pemerintah dengan mencerdaskan bangsa. Anda datang menghentikan kami untuk dialektika yang mana itu dilindungi oleh undang-undang. Orang seperti Anda ini adalah orang yang coba menjajah demokrasi kami. Maka saya harus debat Anda itu. Kenapa? Orang seperti Anda ini berpotensi merusak peradaban loh. Ketika orang sedang berbicara, diskusi, menyampaikan ilmu pengetahuan naik, janganlah kayak gini loh. Ini orang yang mengintervensi orang lain, yang mana yang dilakukan orang lain itu ada dasarnya. Tiba-tiba naik terus bilang yang kalian lakukan nggak ada guna. Buatmu nggak ada guna. Tapi ketika buat orang lain berguna, kenapa kau pula yang sibuk? Kalau buatmu nggak ada guna, kau pergi hengkang cari Komal Pargoy. Ketika orang membicarakan tentang agama, kok kau yang sibuk kalau kau nggak mau dengar? Ada terganggu rumah tanggamu, ada terganggu kantongmu, Enggak, ada saya terganggu nggak otakmu. Ya sudah, kalau tidak Islam juga terganggu, kita diajarkan jangan urusi cara urusan orang. Etika berbicara loh, Bu. Etika Memang berbicara kita bagi tidak seorang muslimah itu tegas. Nggak ada mencela-mencela. Abang tadi ngomong Enggak, apa? saya Etika tidak bicara seorang menuntut- muslim itu tegas. Saya menuntut Tidak Anda mencela. memberikan alasan dari tadi. Kenapa Anda mengatakan bahwa ini Komal bodoh dan kenapa Anda mengatakan ini tidak perlu dilakukan? Alasannya apa? Dari tadi kok nggak jawab. Sekarang Biar juga saya banyak memperlihatkan proyek kepada Komal-Komal yang 1,6 ribu begini. orang. Saya nggak peduli Komal orang lain. Saya mau di sini. jadi timbulnya Saya tidak peduli Komal orang lain. Ini Anda naik di Komal kami. Saya mau Anda bahas di sini. Jangan Anda berantem sama orang tiba-tiba berantem sama orang Padang. Ketemu saya orang Padang. Kok orang Padang ya? Oh, orang Padang ini gini. Masuk Komal orang lain tersakiti di sana, naik Komal sini kok di sini pula yang diurusi. Apa hak alasan hak nih ya? Apa hak alasan kredibilitas Anda datang ke Komal ini mengatakan bahwa yang kami lakukan ini salah? Undang-undangkah? Tunjukkan undang-undangnya. Ajaran agamakah? Tunjukkan ajaran agamanya. Kalau perasaan Anda, kenapa kami harus perlu menjaga perasaan Anda? Emang Anda siapa? Silakan. Ya udah, kalau memang kalian merasa tersinggung, saya minta maaf. Ya, udah gitu aja. Ini kami bukan orang baper, Bang. Kami dialektika. Dialektika itu pernyataan harus dibuktikan, pertanyaan harus dijawab.
Tidak semua pertanyaan itu dijawab dengan yes or no. Diam pun adalah jawaban. Jawab saja, saya nggak punya alasan. Ketika Anda sudah mengakui Anda tidak punya alasan menghentikan kami diskusi lintas agama, maka di sini kami ingin mengatakan bahwa 1,7 orang lihat bahwa betapa tidak semua orang itu betul-betul bisa menerima kebenaran. Kenapa? Banyak orang-orang yang tidak terima mendengarkan kebenaran karena dia takut kehilangan dunia. Pemikiran dia ketika kita menyampaikan kebenaran, kita akan bertengkar. Padahal kita diajarkan dalam Islam bahwa tugasmu hanya menyampaikan. Sampaikan dari walau 1 ayat, kata Rasulullah. Kita hanya menyampaikan. Emang ada sejak kita, pernahkah Unifa 6 tahun diskusi langsung baku hantam? Tidak ada. Jadi jangan kalian membawa perasaan kalian, prasangka kalian kepada arena yang kalian tidak tahu arena apa itu. Ini kalian lihat orang lagi bertinju di ring tinju karena kalian katanya aku adalah manusia yang memiliki hati nurani, datang ke ring tinju. Jangan berantem aja pelukan, gak ditabuk sama wasit, sama petinju. Masuk ke ring karena tinju. orang udah kabur. Nah, silakan. Assalamualaikum Dinda Alfi, Bang Axel, mohon maaf ya. Silakan dilanjut lagi dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya silakan bertanya, nanti dijawab sama Ustaz Abu Adit. Pasien selanjutnya. Anjir. Pasien selanjutnya. Yang antri di bawah banyak loh. Yang antri di bawah banyak. Banyak banget yang banyak di bawah. Saya izin bertanya, Bunda. Boleh. Kenalan dulu dong. Boleh kenalan Saya ya? Excel Namanya? dari Excel Sailendra, agama Protestan, Kristen Protestan. Oke. Biasanya aku kan sering dengar Komal seperti ini kan. Oke. Bentar Axel. Oke, Kristen Protestan ya. Iya. Mucho gusto Axel ya. Senang berkenalan dengan Anda ya. Nice to meet you, nice to know about you. Oke. Nice to meet you. My name is Rifa ya. I am is Ibu Dobol, dosen baik online. I learning about religion. I try to explain. I try to teach non-Muslim. Please you asking to me, I answer like that. We talking about ketuhanan like that Axel. Come on Axel. Oke, first I wanna to ask you. Udah bahasa Indonesia aja lah, ribet lanjut ya saya. Oke. Talking I bread. Sebenarnya gini, aku dengar dengan boleh kan konsep ketuhanan itu? Tanya konsep ketuhanan. Boleh. Apa sih yang nggak boleh Aku buat dengar kamu? itu kan 1001 pertanyaan buat kamu hari di ini. Komal-Komal tuh ya, aku nggak tahu kalau itu emang pendeta apa emang orang seperti saya. Tapi kalau ditanya, kok malah marah-marah gitu kalau nggak bisa jawab. Terus aku coba tanya ke pendeta saya, ke pastor saya tuh, apa namanya juga dia bilang kamu tuh udah nggak ada iman apa gimana gitu. Terus ya nggak ada jawaban. Mungkin Bunda Rifa bisa menerangkannya. Masya Allah. Kayak Alfi Sekali dulu. saya. Kayak Alfi dulu nih. Alfi pernah nanya ke pendeta, katanya, wah iman kamu lemah nih, Roh Kudus kamu tampaknya udah mulai melemah. Ya, Kalau saya simpel Uni, saya simpel. Ya, Ustaz Abu Adit Karena dulu. jawabannya tidak ada di Bible. Doktrin yang ditanamkan tidak sejalan dengan Bible, artinya tidak ada jawabannya di Bible. Beda dengan Muslim. Muslim menjawab singkat jelas padat. Kenapa? Kita tinggal baca di Al-Quran, semua pertanyaan ada di situ. Nggak perlu kita mikir 2 kali lipat gitu kan? Selesai. Masya Allah. Udah. Langsung, kalau Axel. gitu, Ya. kalau gitu boleh saya Axel mungkin ini bentar Adinda. Sedikit dari Unia. Axel, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah memberikan hidayah, semoga Allah Rabbul Alamin ini meletakkan kamu di jalan yang betul-betul, jalan itu sampai kepadanya. Ya. Kami adalah orang yang diajarkan untuk adil. Ketika kami berhadapan dengan saudara kami yang Allah qadarkan dia lahir di rahim Kristiani, lahir di rahim Yahudi, lahir di rahim orang Hindu, maka sebenarnya kalian adalah rahmat bagi kami. Kenapa? Kenapa kalian menjadi rahmat bagi kami? Ketika kami belajar, pembelajaran kami ini akan kami tanamkan untuk kalian sebagai ladang tempat kami menanam amalan soleh. Kalian adalah ladang subur, tempat menanam amalan-amalan soleh yang nanti kami petik di akhirat nanti. Maka terima kasih telah menjadi Kristen dan naik ke atas sini, dan pertanyaan yang bagus. Silahkan ajukan pertanyaan yang eksplisit, nanti kami umat Islam bergantian menjawab untuk menjelaskan, karena kami wa ummatukum ummat tawahid, kami umat saling melengkapi. Silakan Axel. Pertanyaan yang mendasar, silakan. Saya tuh sebenarnya bingung, Bapak sama Yesus sama Roh Kudus kok bisa jadi satu gitu. Oke, ini boleh jelaskan ya. Menurut orang Kristen, saudaraku Axel, baik Kristen mainstream dari kalangan Tritunggal, by the way Kristen tidak semuanya Tritunggal ya adikku. Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Bapa.
dan Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Bapa. Karena Tritunggal itu bukan ajaran Bible atau ajaran Alkitabiah istilahnya, tetapi adalah ajaran yang dirumuskan konsepnya oleh orang-orang yang sebenarnya mantan penyembah pagan, pembelajar filosofi Stoik, yaitu salah satunya adalah Tertullianus dan Athanasius, yang mengeluarkan konsep Tritunggal untuk membenarkan bahwa ada keyakinan yang disebut dengan Tritunggal. Una substansi, tres persona, non separat. Una satu substansi, saya nggak tahu substansi apa yang satu, tiga pribadi tidak terpisah. Tapi statement ini hancur dengan sendirinya, dengan realitas, dengan ilmu, dengan akal, dan dengan dalil. Mari kita uji. Una substansi tres persona ini hancur dengan Bible sendiri. 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Bagi kita hanya ada satu Allah. Dan semua berasal darinya. Dan satu kurios. Satu teos, satu kurios. Kalau ada satu kurios, satu-satunya teos, dan ada lagi satu-satunya kurios, berarti teos dan kurios bukan esensi yang sama. Kalau esensi itu tidak sama, maka kalau kita, umat yang berakal, tahu ada dua esensi. Maka ketika ditanya, Bapa dan Yesus itu satu apa? Hingga saat ini adindaku 6 tahun di diskusi itu muter sana, muter sini, begitu jawabannya. Satu apa? Jadi begini, pada mulanya firman bersama Allah, firman adalah Allah. Jadi gitu. Ya, ayat pamungkas adalah ayat yang dipercaya ditulis oleh Yohanes yang dikatakan oleh Santo Agustin sebagai sama persis dengan himne Plato. Siapa Plato? Para filosof yang mereka ketika berbicara, semua pembicaraannya itu ada makna dalam yang harus dikaji menggunakan penafsiran, akal, dan logika ketika kita dengarkan. Contoh, aku lelah membanting tulang. Apa maksudnya? Kalau bagi orang Kristen nggak betul-betul cerita banting tulang. Tulang itu dibanting-banting. Tapi kalau orang berakal paham, itu adalah sebuah metafor untuk menjewantahkan bagaimana lelahnya dia bekerja. Nah, ketika ada perkataan, pada mulanya firman bersama logos, pada mulanya teos bersama logos, maka logos adalah teos. Tidak bisa sebenarnya dimaknai secara harfiah, tapi Kristen memaknai secara harfiah. Kenapa? Karena Kristen sudah memiliki doktrin bahwa ada 3 pribadi, ada 2 pribadi yang setara, hasil konsili Nikea tahun 325 yang jaraknya jauh dari Yesus, yang tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus dan Bapa setara. Kenapa? Kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Bapa lebih besar daripada aku. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengar. Begitu. Jadi kita akan hancurkan doktrin Tritunggal dengan Bible. Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku yang diutus. Jangan panggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena satu Bapamu hanya dia yang di surga. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak mungkin tukang periuk adalah periuk itu sendiri. Bagaimana mungkin yang mengutus adalah yang diutus? Yesus ajarkan banyak hal untuk membedakan dirinya dengan Tuhan. Tapi orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika ditanya, apakah Yesus adalah Bapa? Orang Tritunggal bilang, bukan, pribadinya beda. Tapi orang Oneness, ajaran Sabelian, monarki modalisme mengatakan betul Yesus adalah Bapa. Berarti yang mati di tiang salib Bapa. Orang Kristen yang berakal nggak mungkin Bapa mati bilang oh bukan itu kemanusiaannya, tapi kok bilang itu Bapa. Akhirnya apa? Makanya saya bilang orang Kristen konsili dulu lah, yang menang nanti baru menghadapi Islam. Gitu. Jadi di antara kalian sampai detik ini, antara ajaran Sabelian, antara Mikana dengan kiamat, antara kiamat gereja Katolik dengan Ortodok, masih sampai saat ini masih berseliweran tentang hal krusial, siapa Yesus, bagaimana teologi, bagaimana soteriologi, bagaimana cara membaptis, sampai bahkan bagaimana cara membaptis itu sendiri menghasilkan korban jiwa waktu inkuisisi gereja Protestan yang dilakukan oleh Zwingli dan John Calvin sebagai bapak gereja reform. Ngeri loh. Nah, itu Axel yang bisa menjelaskan bahwa kenapa kenapa pendeta kalian tidak mampu menjawab, karena Tritunggal bisa dipatahkan oleh dalil kitab sendiri, dalil Bible sendiri, oleh akal yang itu unlogic bukan beyond logic ya. Beda, beyond logic dan logic beda. Dan ajaran tersebut ajaran yang bukan hanya tidak masuk akal, tidak ada di kitab kalian, tapi ajaran itu secara naluri kita manusia tidak bisa diterima. Begitu Axel. Silakan Axel tanggapi, atau Ustaz Abu Adit silakan tambahkan. Oke, apa Tanggapi namanya? dulu Axel. Kalau boleh tahu, saya juga boleh tahu tentang konsep ketuhaannya orang Islam, biar saya bisa tahu. Mantap nih. Biar saya bisa Ini Ustaz Abu Adit yang jawab nih. apa perbedaannya dan itu. Tapi sama dengan data-data ya, Pak. Kayak dalil kayak. Oh, kalau data-data berarti saya yang bantuin ya. Oke. Nah, Perhatikan biar aku kalau saya juga- menjawab gak muter-muter, gak lari sana, gak lari sini ya. Ya yang Nah, itu ini kalau- yang aku pengenin itu, biar nggak Ya. kesana kemari. Apakah bagaimana konsep ketuhanan umat Islam yang harus kamu tahu arti konsep dulu ya. Apa arti konsep? Konsep adalah produk hasil dari pemikiran manusia yang berproses di dalam korteks
di dalam cerebellum, apa itu istilahnya tuh ya, dalam lendir-lendir lemak-lemak dan urat-urat saraf yang ada di dalam kepala kita yang lunak lembut sekali yang menjadi pusat kinerja dari manusia, yaitu otak. Itu konsep. Kemudian dikeluarkan bersuara keluar, atau ide dan gagasan itu keluar bisa jadi berupa gambaran, seperti kalian kalau mau bikin rumah, kalian bikin konsepnya dulu di otak, lalu cicit-cicit keluar, atau mau desain baju, atau disampaikan bahwa begini begini begini, itu konsep. Artinya adalah pemahaman yang dicetuskan karena hasil pemikiran. Itu konsep dulu. Nah, apakah relevan kalau dalam Islam ini arti konsep ketuhanan adalah konsep tentang Tuhan? Tidak. Karena tauhid sebagai konsep ketuhanan bukan konsep tentang Tuhan, tapi bagaimana cara bertuhan. Itu dipahami dulu, Axel. Ini enggak, bahasa saya ngerti nggak, Axel? Saya takutnya kamu nggak paham ini. Ngerti, saya ngerti. Ngerti? Ngerti. Jadi konsep itu kan hasil berpikir manusia. Ya. Manusia memiliki pemahaman, persepsi dikarenakan dia dapat pengetahuan dari indrawi, dari rasional, dari pemberitahuan, ya. Nah, maka konsep itu keluar. Di Islam, tauhid itu bukan Tuhan yang terkonsep, beda. Trinitas Tuhan yang terkonsep. Di Islam, yang terkonsep adalah cara kita memahami Tuhan. Itu normal terkonsep karena memang keluar dengan konsep, hasilnya konsep nanti. Wah, berarti Tuhan itu gini-gini ya. Ah, itu pemikiran saya. Maka tauhid itu artinya konsep bagaimana cara bertuhan. Dari mana Uni Rifat tahu? Nih, tidak ada tertulis di Al-Quran Allah itu tauhid. Kalau tauhid adalah konsep tentang Tuhan, maka pasti ada tertulis Allah itu tauhid. Berarti Allah yang terkonsep. Tapi yang tertulis adalah kul huwallahu ahad. Yang ada bukan konsep, yang ada pemberitahuan Tuhan tentang sifatnya. Apa sifatnya? Ahad. Paham nggak? Kul huwallahu ahad. Bunda. Allah perintahkan. Kul. Katakan. Siapa itu yang disuruh katakan? Kami. Abdi Allah ini. Huwa Allah. Huwallahu ahad. Ini sifat. Ini bukan konsep. Ini sifat. Allah menjelaskan sifatnya. Katakan. Uni Rifat cantik. Saya perintahkan anak saya. Katakan Bunda cantik. Artinya saya menjelaskan kepada anak saya bahwa saya cantik. Di sini. Dalil yang paling mudah dihafal oleh penduduk bumi, bahkan anak usia 3 tahun pun mudah menghafalnya dengan mengatakan kul wallahu ahad, dalil fundamental yaitu tentang konsep ketuhanan. Itu adalah dalil yang bahkan tanpa penafsiran, nggak perlu sekolah tinggi, bahkan Down syndrome pun tahu. Katakanlah Tuhan itu satu. Satu apa? Satu-satunya. Inilah mudahnya memahami konsep ketuhanan Islam. Allah itu ahad. Allah itu al-wahid. Dia tunggal. Tidak terbilang, tidak terdiri dari unsur, tidak dipotek-potek. Allah satu apa? Satu-satunya. Yang apa dia? Laisa kamitslihi syai'un. Maka bagaimana konsepnya? Maka konsep kami mentauhidkan Allah. Apa arti mentauhidkan? Mengikrarkan bahwa betul dialah satu-satunya. Wajar disebut konsep. Maka bagaimana caranya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang mengajarkan begitu? Muhammad ibnu Abdullah. Siapa dia? Dia adalah Nabi Allah. Karena kami tahu tentang konsep ini dari beliau. Dari mana beliau tahu? Beliau seorang Rasul. Ini jelas. Siapa yang ngajarin? Muhammad ibnu Abdullah. Apa maknanya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Bagaimana Tuhan itu? Tuhan itu ahad. Gak ada ceritanya. Siapa yang ngajarin itu tunggal? Tertulian. Siapa tertulian? Nah, jadi begini. Gitu, simpel. Siapa, mengapa, di mana, bagaimana kita bisa jawab. Ya. Siapa yang ngajarin? Muhammad ibnu Abdullah. Mana datanya? Saya punya data. Ini saya tunjukkan datanya. Ya, mungkin lanjut Ustadz Abu Adit, saya mau keluarkan data biar beliau. Oke. Jadi tadi ditanya konsep, sudah dijelaskan apa itu konsep. Nah, di dalam Islam itu bahkan seluruh manusia ya. Kita bilang orang mengenal Tuhan pasti Islam, enggak ya. Orang mengenal Tuhan tidak langsung Islam. Karena di situ kita jelaskan. Dengan cara mengenal Allah itu, ma'rifat Allah. Dengan pertama ayat-ayat kauniyah. Kauniyah ada tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta ini dan juga kepada kita sebagai makhluk. Kemudian adalah ayat-ayat syariah. Itu tanda-tanda keagungan Allah yang diturunkan kepada kita melalui nabinya yang berada pada syariat atau ad-din. Nah, bagaimana mengenal Allah itu? Mengenal Allah itu tidak lepas dari 4 hal ini. Pertama, mengenal keberadaan Allah. Kedua, mengenal tentang keesaan rububiyah. Rububiyah artinya penciptaan. Kemudian kita mengenal keesaan Allah atas uluhiyah, hak Allah untuk diibadahi, disembah. Lalu yang keempat, mengenal nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada Allah. Nah, ini merupakan syarat mutlak untuk kita mengenal siapa pencipta kita. Lalu konsekuensi dari ketika kita mengenal. Makanya untuk mengenal adanya Allah, Allah berfirman, am khuliqu
min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, hanya ada 3 ini hal. Baik, kita bikin pertanyaannya begini. Mereka ada tanpa pencipta. Orang berakal mengatakan ini tidak mungkin. Tidak ada akal sehat yang menerima bahwa sesuatu itu ada tanpa ada yang membuat. Terus yang kedua, mereka menciptakan diri mereka sendiri. Nah, ini lebih nonsen lagi, tidak mungkin lagi. Karena bagaimana mungkin sesuatu awalnya tidak ada, terus dia bisa mengadakan sesuatu, kan tidak mungkin. Satu-satunya yang paling pas menurut akal sehat adalah pencipta. Adanya pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Bahkan orang tahu nggak orang Arab yang di masa itu paling jahil, juhala itu orang Badui ya, Arab Badui ya, Uni ya. Itu aja mereka ketika ditanya apa bukti kalau Tuhan itu ada, Allah itu ada. Dia cuma jawab, kalau kita lihat ada kotoran onta, itu menunjukkan ada onta di situ. Bekas telapak kaki menunjukkan ada pejalan kaki di situ. Maka tidak mungkin langit, bintang-bintang, bumi, dan segala sesuatu itu ada sendiri. Tentu ada yang menjadikan. Nah, kemudian apa? Ketika kita sudah mengenal Tuhan itu, apa konsekuensi mengenal Tuhan? Sudah mengenal, apa? Ya udah, cukup tahu aja udah dia Tuhan. Selesai enggak? Ada konsekuensinya, yaitu beribadah. Karena kita harus beribadah kepada yang menciptakan segala sesuatu sebagai bentuk kesyukuran kita atas apa yang diberikan. Yesus juga bersyukur, ya. Makanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, ya, Rabb penguasa semesta alam. Nah, lalu apakah kita ini tidak mengenal Tuhan? Tidak, seluruh manusia yang saya bilang katakan manusia itu mengenal Tuhannya, sudah mengenal. Hanya mereka sebagian mengingkari. Sebagaimana Firaun, mereka mengingkari bahwa adanya Tuhan pencipta itu. Lalu apakah manusia memahami bahwa Tuhan itu satu? Memahami Tuhan itu cuma satu. Akibat pengajaran yang salah yang dia terima, yang menjadikan Tuhan itu menjadi politeis dan sebagainya. Dan inilah yang ada terkandung di dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkaulah, kepada engkaulah kami ibadah. Hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Karena apa? Mereka sudah tahu Tuhannya, tapi mereka ingkari. Sebagaimana ya yang dikatakan kepada orang-orang jahiliyah pada saat itu. Qul man yarzuqukum minas sama' wal ard. Amma yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhriju al-hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Siapa yang memberi kalian rezeki kepadamu? Siapa yang memberikan kalian pendengaran, penglihatan? Siapa yang mengeluarkan kalian dari sebelumnya yang tidak ada menjadi ada? Siapa yang mengatur seluruh urusan ini? Apa kata mereka? Fayaquluna Allah. Mereka berkata Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, faqul afala tattaqun? Kenapa kau tidak bertakwa? Artinya mereka mengenal Tuhan hanya karena kesombongan, hanya karena salah menerima pengajaran, maka yang tadinya mereka mengenal pura-pura jadi tidak kenal. Padahal di dalam hatinya saya yakin ini, Axel, di dalam hati yang paling dalam, Anda tahu Tuhan itu kuat, Anda tahu Tuhan itu Esa, Anda tahu Tuhan itu tidak mati. Jujur aja, Axel, dalam hatimu. Nah, makanya saya bilang, untuk mengenal Tuhan yang benar, ini kan berbicara iman, maka iman yang benar, itu iman yang tidak merusak akal sehat. Itu iman yang benar. Kalau iman yang salah, pasti rusak akalnya. Pasti rusak akalnya. Bagaimana bisa menerima akal yang sehat ketika kita sudah mengetahui Tuhan itu kuat? Kok Tuhan jadi lemah? Kita sudah mengetahui Tuhan itu tidak mati. Kok jadi mati? Kita sudah tahu Tuhan itu tidak bisa dilingkupi oleh sesuatu apapun. Kok dia jadi terlingkupi oleh sesuatu? Maka akalmu ya dengan hatimu itu akan bertentangan. Apa konsekuensinya? Ya kita lihat hari ini ketika diskusi. Jadi begini, dia bingung karena akalnya lain, hatinya lain. Ditambah lagi tidak ada jawabannya yang dia imani itu Bible. Akhirnya kita tunggu 1 jam kemudian. Itu pun kalau mengerti. Iya, Unia. Few moments later. View. Masya Allah. Ini yang kita alami dan kita rasakan. Bahkan teman-teman yang dulu di Kristen sekarang mu'alaf. Ketika berdiskusi dengan kita, itulah yang dia rasakan sekarang sebagaimana kita rasakan. Kepedihan kita rasakan. Tapi yang tadi Uni bilang bahwa itulah rahmat. Di dalam musibah bagi Islam itu adalah sebuah peninggian derajat bagi kita. Termasuk musibah ini sebenarnya kalau saya katakan ketika bertemu kalian. Musibah yang kami syukuri. Bertemu Ya, kalian kita musibah, otak kami langsung terganggu ya. Gak kebayang aku. Tapi Masya Allah, dengan adanya musibah kalian, yang kami syukuri. iya betul. Ya. Dengan adanya kalian, kami kembali belajar, kami kembali merujaah. Dengan pertanyaan-pertanyaan kalian, kami mulai membuka lagi ya apa yang dulu pernah kami pelajari. Saya bersyukur dengan adanya kalian. Tapi yang saya minta satu saja, teman-teman Kristen, jangan pernah mau benarkan Al-Quran. Itu yang saya tegaskan. Kalian harus bisa membuktikan Al-Quran salah. Jangan benarkan. Ketika kalian mengatakan Nabi Muhammad itu orang gila, kalian benarkan Al-Quran. Ketika kalian bilang Allah nggak ada otak, kalian benarkan Al-Quran.
Jadi semua tingkah laku kalian itu membenarkan Al-Quran. Saya nggak mau. Maunya saya ada orang Kristen tampil, ya, dia buktikan bahwa ini Al-Quran salah. Nah itu baru benar. Itu saya setuju itu. Ya. Mungkin Oke, saya lanjut kasih ini. data akurat ya, data akurat saja. Kami ini ketika berislam itu kami bisa menjawab pertanyaan siapa yang mengajarkan Muhammad. Ya, kenapa dia bisa dikatakan Rasul? Itu kajian yang saya pun mampu menjelaskannya. Insya Allah. Contoh, saya kasih kamu data. Ya, kita kasih data. Bentar. Apakah tauhid itu diajarkan Nabi Muhammad? Betul. Ya, mana datanya ini? Nah ini. Sahih Muslim nomor 34. Bentar. Bentar ya. Kita buka dulu. Nah, Sahih Bukhari. Bentar. Ini dia. Pertama ini dulu ya. Nah, ini hadis. Kalau kamu mau tanya hadis apa nanti saya jelaskan juga. Karena kamu pasti nanti bertanya. Dalam kitab. Jadi kitab yang ditulis oleh salah satu ulama hadis kami. Nama kitabnya adalah Sahih Muslim. Nomor hadisnya 34. Ya, ada tertulis begini. Ya, barang siapa yang mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah, maka telah haram harta dan darahnya, sedang hisabnya adalah terserah pada Allah. Ini konsep, bukan konsep sih, ini prinsip ya, pengajaran dari Islam. Di sini. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mentauhidkan ya, man wahadallah. Kalau bahasa Indonesianya mentauhidkan, kalau bahasa Arabnya man wahadallah, dari akar kata ahad. Jadi sejalan. Sifat Allah itu ahad, menyatakan bahwa di ahad itu apa? Man wahadalah, mentauhidkan. Ya, ini jadi kata pekerjaan nanti. Lalu di sini pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Lanjut, kita lihat dalam ayat selanjutnya, Nasai 2935. Bagaimana caranya? Ya, Nasai 2395, bentar ya. Aduh, mana ini? Nih. Ini caranya. Pertama, ucapannya diajarkan juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Tidak ada ilah selain Allah, ya, dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dialah maha merajai, walahul hamdu, segala puji baginya, yang maha hidup, yang mematikan, yang menghidupkan, dan dia itu menaungi segala sesuatunya. Inilah Allah Azza wa Jalla. Itu yang disebut dengan kami mentauhidkan. Nah, itu dia. Jadi kami ini ketika kami menyatakan dengan lidah kami bahwa Allah satu, kami nggak ingkari dengan mengatakan ya satu, maksudnya ya satu dalam tiga, nggak ada gitu. Makanya itu disebut dengan munafik. Munafik itu artinya apa? Apa yang diucapkan dengan apa yang di hati bertentangan. Apa yang diucapkan dengan realitas bertentangan. Contoh, Tuhanmu berapa? Kristen? Satu. Mana satu-satunya Tuhan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Berapa itu? Satu. Ulangi lagi, yang mana satu tadi? Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapa satu-satunya? Yesus. Terus Bapa? Jadi begini. Pada mulanya firman bersama Allah. Terus akhirnya ujungnya apa? Akal kami rusak. Begitu. Silakan Axel. Axel, tanggapi Axel. Ya gimana, nggak bisa memungkiri lagi saya sudah. Masya Allah. Tanya sudah. Hadis itu apa sih? Apa emang kitab suci? Oke. Orang Islam itu hadis. Nah, ini kita ke literasi ya. Berarti ini masuk ke tema materi kuliah SKS hari ini tentang literasi, adikku. Saya buka materi yang bisa kamu pelajari. Kamu boleh baca ini ya. Baca ini namanya Mesia.org. Saya tunjukkan biar kamu belajar. Ya, ini saya tunjukkan sama kamu. Ini saya yang menulis. Jadi kalau kamu baca ini nanti kamu akan ingat saya nanti. Ya, ada saya sama laki-laki ini namanya Alfi dia ya. Halo. Nah, kalau yang nulis orangnya ini manis banget orangnya dia nulis ini ya. Ini di sini namanya di sini. Aduh, aku di band. Tunggu, aku turun dulu. Bentar. Oke. Nggak apa-apa, turun dulu. Gini. Alfi mau lanjut dulu sedikit? Iya, tentang Mesia.org tadi teman-teman, 1700 mata memandang. Teman-teman bisa akses link website Mesia.org itu dari bio akun Alfi yang ini, teman-teman. Di sana ada link yang menuju kepada YouTube Alfi dan website Mesia.org. Alfi, boleh eksekusi soal konsep ketuhanan tadi? Atau tunggu ini dulu? Oh, tadi dia bertanya tentang sunnah ya? Hadis. Hadis itu apa sih? Baik. Boleh saya sedikit nih, Axel? Untuk yang 1,7K ini dibantu follow gurunda kami di atas, ada Bang Abu, ada Bang Alfi. Ini komalnya goyah, bersih, bantu tap-tap layar ya, silahkan. Ya. Itu Uni 29 udah Ya, di bawah siap. itu. Ya. Saya sedikit ya mengenai apa itu hadis.
hadis secara bahasa itu kan perkataan. Nah, yang membedakan mana perkataan Nabi, ya, kalam juga berbicara, ya. Yang membedakan itu adalah isinya, kontennya. Nah, dari mana konten yang Nabi dapat? Apakah Nabi itu belajar berbicara dengan bahasa-bahasa tinggi sementara dalam peradaban Arab pada saat itu, ya, di mana Al-Quran diwahyukan di masa bangsa Arab itu dalam fase puncaknya dalam bahasa, sehingga muncul para penyair-penyair. Mereka jago dalam syair. Dan kelebihan orang Arab adalah satu, mereka memiliki hafalan yang luar biasa. Itu bangsa Arab. Sehingga ketika ada orang yang menulis, ya, itu dianggap aib, tabu, karena menunjukkan dia lemahnya hafalan dia. Itu di zaman itu ya. Kita nggak bisa bicara sekarang. Di zaman itu. Nah, kalau kita bicara tentang hadis, kita berbicara tentang as-sunnah. Apa as-sunnah? As-sunnah itu makna secara umum itu artinya adalah sebuah jalan atau ajaran. Dia bisa baik, dia bisa buruk. Nah, yang dimaksud as-sunnah adalah secara istilah. Maka para ulama kita, para scholar kita mengatakan bahwa makna as-sunnah itu adalah dalil-dalil syariat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak dibaca, bukan merupakan mukjizat dan tidak termasuk mukjizat satu. Dan sunnah ini mencakup hadis atau perkataan-perkataan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan-perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga perbuatannya, perbuatan-perbuatan, lalu ketetapan beliau takrir Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi atas kemauan diri beliau sendiri? Tidak. Maka itu yang dimaksud dengan as-sunnah adalah bagian daripada wahyu, sebagaimana yang disampaikan kepada kita di dalam ayat-ayat Allah. Salah satunya, ada banyak nih sebenarnya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, Al-Hikmah ini yang dimaksud adalah As-Sunnah. Baik, ayat yang lain mengatakan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah telah menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah. Lagi-lagi dikatakan dua, Alkitab, Al-Hikmah, Alkitab, Al-Hikmah. Di mana lagi? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Oke? Lalu bagaimana kita pahami ini? Nah, kita lihat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Ingatlah, sesungguhnya aku diberi Alkitab dan diberi yang semisalnya bersamanya. Apa dia? As-sunnah. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan dalam urusan agama ya, ad-din, Nabi manusia biasa punya kebutuhan sebagai seorang manusia, maka perkataan Nabi yang dimaksud adalah perkataan yang berkaitan dengan ad-din. Untuk itu pernah Nabi ditanya mengenai pemupukan ya, kurma dan gagal, maka Nabi mengatakan antum a'lamu ala umurid dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah dunia kalian, bagaimana cara memupuk, cara begini. Itu bukanlah saya diutus bukan untuk hal itu kan gitu. Nah, makanya ada dalam periwayatan yang lain bahwa dikatakan kana Jibrilu yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisunnati kama yanzilu alaihi bil Quran. Dahulu malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa as-sunnah sebagaimana ia turun membawa Al-Quran. Artinya kita lihat dalam hadis sahih tentang hadis Jibril, malaikat Jibril datang ya dengan pakaian yang putih bersih, nampak bukan seseorang yang dari perjalanan jauh, lalu duduk lutut ketemu lutut dengan Nabi, disaksikan oleh para sahabat. Lalu Jibril mulai bertanya jawab dengan Nabi. Sebentar. Ya. Aku mau konfirmasi dulu. Berarti hadis itu perkataan Nabi. Ya, Baik. perkataan Nabi. Baik. Al-Quran, lafaz dan makna dari Allah. Sementara hadis, as-sunnah, makna dari Allah, lafaznya dari Nabi. Paham ya? Tapi ilhamnya dari Allah. Iya. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Lafaznya. Kamu sama kayak gini lah, sama kayak kamu lagi. Oh, Al-Quran itu dari Tuhan. Al-Quran itu perkataan Allah. Nih, saya kasih kamu ilustrasi biar mudah memahaminya. Iya, Kamu kalau pergi kuliah ke kampus, sekolah, ada guru dan buku yang dibawa guru ya. Benar nggak? Benar nggak ya? Saya gurumu. Benar nggak? Biar nggak kita ilustrasikan ya biar kamu gampang memahami perbedaan tadi. Ya, perbedaan. Nah, saya bawa buku nih. Bukunya dari Pak Donditan. Yang nulis. Buku ini yang nulis adalah Pak Donditan. Tapi yang ngajarin ke kamu saya. Maka yang saya baca di sini, ya, ini saya baca nih. Bible mempunyai sejarah panjang dalam penyusunan di mana diyakini hadis adalah tulisan Pak Donditan yang adalah buah pikiran dia, perkataan dia. Boleh dikatakan perkataan dia yang tertulis. Paham ya? Nah, lalu saya ngomong sama kamu. Jadi Axel, jadi kalau kita seandainya lihat Bible itu bla bla bla, itu kan narasi dari saya. Maka apa yang saya ucapkan itu yang ditulis kemudian itu hadis, itu perkataan saya. Jadi beda.
perkataan dari sumber yang memberikan ilmu dengan orang yang mencoba menjelaskan ilmu yang saya dapatkan dan saya jelaskan ke kamu itu dua hal yang dipisah. Itu yang disebut dengan Al-Quran sebagai kalam Allah, tidak bercampur dengan perkataan Nabi Muhammad. Sementara hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, dan juga hukum-hukum yang beliau sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Itu perbedaannya. Tapi esensi dua-duanya sama-sama dari Allah. Saya mau masuk ke materi Al-Quran sebenarnya, tapi saya pengen kebingungan kamu, karena ini mungkin bukan hal yang mudah bagi kamu menelaah. Silahkan kamu tanyakan dulu seputaran Al-Quran, hadis, dan literasi dulu. Nanti kita masuk ke tahap selanjutnya. Ada materi yang harus saya sampaikan ke kamu, ini penting. Materi ini ketika saya sampaikan sama kamu kurang lebih nggak nyampe 5 menit. Mudah-mudahan ini mencakup 2 SKS lah. Silahkan, tanya dulu aja. Atau Alfi ada yang mentambahkan, Alfi? Iya, hadis itu statusnya sama seperti gini, Bang. Pada saat Allah memerintahkan surah Toha ya, ayat 14, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni, sembahlah aku, wa aqimis sholata lizikri, dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Seperti apa sih salat itu? Lalu Nabi Muhammad berkata, "Shollu kama ra'aitumuni yusolli", salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Jadi perintahnya langsung dari Allah, tata cara pengerjaannya itu dicontohkan oleh Nabi. Nah, itu salah satu contoh dari fungsi adanya hadis. Itu ya Bang Axel ya. Terpisah dia. Itu aja. Ya. Nanti ada lagi kalau kita bahas hadits qudsi. Hadits qudsi isinya firman Allah yang tidak masih bagian jauh. dari iya. Nanti aja Ustaz, jangan Ya, terlalu kasihan. artinya Ini bahwa anak baru. artinya bahwa perkataan Nabi aku bukanlah konfirmasi dari dulu. dirinya sendiri, ya. Konfirmasi dulu ya Bang. Ya, konfirmasi Berarti- pemahamanmu dulu, Adinda. Berarti kayak gini ya, pemahamanku sendiri ya, kayak gini. Berarti Tuhan itu memberikan wahyu, kayak perkataan itu di dalam Komunikasi ya, wahyu itu komunikasi sebenarnya. Bisa Terus, perkataan, bisa juga yang pengilhaman. menjelaskan itu Muhammad. Nah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pintar. Oh, betul. Karena beliau ring A1-nya Bang, beliau yang mendapatkan wahyu, beliau Tapi pula yang ada- paling mampu menjelaskan. Ada tanda kutip, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan Al-Quran dari dirinya sendiri? Tidak. Nabi menjelaskan itu di dalam tuntunan Ya, daripada dengan Allah tauqifi. sendiri. Itu dia. Tidak ada yang ngerti. Di dalam Al-Quran itu secara mujmal, global. Orang yang mencuri potong tangan. Nah, sekarang untuk melaksanakan ayat itu bagaimana? Nabi yang menjelaskan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Apakah orang bertanya potong tangan ini bagaimana? Langsung satu lengan, separuh, atau di mana? Nah, itulah Nabi menjelaskan. Nah, penjelasan Nabi ini tentu bukan dari diri Nabi sendiri kan gitu. Sama dengan Yesus berkata, aku berkata-kata bukan dalam diriku. Ya kan? Aku menghukumi bukan atas perkataan hukuman sendiri, tapi berkata-kata dari dia yang menyampaikannya kepada Bapaknya. Begitu juga Rasulullah. Berkata-kata bukan dari dirinya, tetapi dari Allah yang mengutus Nabi. Nah, justru gini Uni, saya kemarin menantang Kristen, kita sama-sama ketika mereka sering bertanya siapa saksi Muhammad menerima wahyu. berarti kayak itu dong Tuhan Yesus. Aku berkata tidak Iya, dalam diriku sendiri. karena Iya. Yesus utusan. Persis seperti itu. Nah, Kamu baca setahu ulangan saya- 18. Nah, nanti kita bahas. Jangan gini, Adek. Uni mau kamu tuh tidak kepenuhan nanti. Karena bahkan Rasulullah sendiri ketika mengajarkan itu, Rasulullah cari waktu yang tepat untuk sahabat supaya tidak kepenuhan. Manusia itu punya keterbatasan. Pelan-pelan dulu aja. Nah, jadi kamu harus bisa membedakan dulu apa itu kalam ilahi. Kalau kita komparasi ke dalam kitabnya orang Yahudi, buka ulangan 18 ayat 18. Di situ kamu akan tahu apa esensi dari Nabi dan apa esensi dari firman Tuhan itu. Mungkin saya bantu kamu untuk membukanya. Nanti kamu buka sendiri. Ulangan Sabar. Excitednya kamu tuh nanti aja. Uni tahu. Ulangan 18, Ulangan 18 sama 18. Ya. Ini kitab Yahudi dulu, nanti kita ke Bible ya. Kita Old Testament dulu, baru nanti New Testament. Nah, perhatikan nih esensi Nabi ya. Seorang Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini merujuk kepada Musa ya. Berarti Nabi ini seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Kalau di Kristen kan firman jadi manusia, berarti ada manusia di dalam mulut para nabi gitu. Tuhan meletakkan perkataan Tuhan itu di bibirnya para nabi. Apapun yang disampaikan para nabi itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan. Makanya Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Yohanes 17:8. Ya. Nih. Ya, ini Yesus yang mengatakan sama persis. Lalu Nabi Muhammad SAW pun seperti itu. Tidaklah yang dikatakannya mengikuti hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan. Kamu baca di ulangan 18:20-nya. Seorang nabi dengan berani mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan olehku, nabi itu harus mati. Apakah semua nabi mati? Betul, tapi matinya bagaimana? Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan beliau selesai mengutarakan apa yang
kerja beliau selesaikan. Musa selesai dengan tugasnya meninggal, Abraham selesai dengan tugasnya meninggal. Ada satu nabi yang belum selesai tugasnya karena dia ditolak terang-terangan, bahkan memilih 12 murid pun dikhianati. Siapa dia? Turun Wah, dia. terguncang beliau. Ya, memang agak berat kawan. Kalau berakal itu akan mengguncang kolbu bagi orang berakal. Ya. Betul yang iman yang benar tidak merusak akal. Iya. Intinya di situ. Ya mudah-mudahan Axel bisa naik lagi ya.